Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman, mau share mengenai cara merawat anggrek bulan dan cara membungakannya di negara 4 musim. Saya emaknya Benyamin, orang Indonesia tinggal di Jerman, suka merawat anggrek, pengen banget punya anggrek-anggrek Indonesia. Nah, udah berapa tahun ya? Pokoknya 3 tahun pertama dulu punya anggrek bulan itu mati semua. Lalu saya belajarlah cari-cari info banyak banget dari majalah, dari internet, dari forum-forum anggrek Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Jerman. Akhirnya mulai bisa lagi merawat anggrek bulan. Dan ini anggrek bulan yang gede banget ini udah 5 tahun saya rawat dan tiap tahun dia berbunga. Cantik banget kayak begini. Saat ini 5 April 2020. Ini anggrek bulannya bisa awet sampai 6 bulan mekarnya kayak begini. Ini anggrek bulan yang ini dari Januari mekarnya. Yang sebelah sana juga awet mekarnya. Nah, tips nomor 1 merawat anggrek bulan di negara 4 musim. Anggrek itu butuh sinar matahari ya. Jadi taruhlah anggrek bulan kalian di tempat yang kena atau mendapatkan sinar matahari langsung walaupun lewat pantulan kayak begini ya dari windowsill. Ini di sini kena matahari pagi langsung kena daunnya terpantul gitu. Dan itu udah cukup dapat asupan mataharinya walaupun dari kaca. Nah, ini saat ini musim semi jadi hordengnya masih di bagian atas. Tapi nanti kalau udah musim panas hordengnya diturunin. Karena mataharinya makin panas, kalau terpantul kena ke daun anggreknya langsung bisa terbakar daunnya gitu ya. Jadinya dilindungi dengan hordengnya gitu. Itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua merawat anggrek bulan di negara 4 musim adalah mengenai penyiramannya. Anggrek bulan ini dia maunya disiram, dia sukanya disiram kalau akarnya udah hampir kering, dan itu kita bisa kenali dari warna akarnya yang udah abu-abu kayak begini. Tapi yang perlu kita lihat adalah akar di bagian dalam potnya. Ini saya gunakan potnya untuk anggrek bulan semuanya pakai pot transparan, jadi saya bisa lihat. Ini karena saya baru siram kemarin, anggrek bulannya akarnya masih hijau tuh. Jadi kalau masih hijau jangan disiram, ntar dia ngambek ya, bisa busuk ya. Nih. Kemudian yang besar itu, nah kalau yang besar ini bisa sampai 2 minggu saya siram. Ini pakai media tanamnya Coconut Chip, cacahan sabut kelapa. Kalau yang ini pakai bark, cacahan pinus, cocok juga. Pakai hidroton juga media tanamnya cocok. Kayak ini seedling Phalaenopsis celebensis, anggrek Indonesia ya. Saya belinya di Sweater Orchid, ini Sweater Orchid, ini juga. Ya, tip yang kedua mengenai penyiraman. Jadi hati-hati nyiramnya, jarangkan penyiraman. Kalau saya siramnya seminggu sekali. Kalau di musim dingin bisa 10 hari sampai 14 hari sekali. Misalnya yang ini, kalau yang ini seminggu sekali tahan. Kalau yang kecil-kecil gini seminggu sekali, kalau winter ya masih tahan. Tapi kalau udah musim panas nanti, pot yang kecil itu seminggu 2 kali. Yang ketiga, merawat anggrek bulan di negara 4 musim supaya berbunga dengan cantik kayak begini. Yang perlu diperhatikan sirkulasi udara yang baik. Jadi saya buka jendelanya setiap hari ya, tuh masuk anginnya ya, tuh segar, dia senang angin sepoi-sepoi gitu ya. Tutup dulu lagi bikin video. Nah, terus supaya sirkulasi udara yang bagus lagi, saya bolongin potnya. Tuh, potnya saya bolong-bolongin ya. Yang ini juga deh kalau nggak salah, tuh benar ya. Ya, jadi sirkulasi udaranya bagus ya. Nah, tuh ini juga. Nah, tapi ini pakai semi hidroponik. Jadi bagian bawahnya ada cadangan air dan media tanamnya hidroton. Ya, cocok gitu. Tips berikutnya merawat anggrek bulan di negara 4 musim. Untuk pemupukan itu saya lakukan waktu nyiram bunganya. Jadi dicampur nyiram tanamannya. Pupuknya saya campurkan ke air untuk nyiramnya. Siramnya itu
Ini saya taruh ember atau di pot yang nggak ada bolongannya, saya rendam sekitar 10-15 menitan, lalu saya tiriskan. Tuh, dan untuk pemberian air atau penyiramannya itu saya kalau di musim dingin ya, saya lakukannya itu pagi hari supaya medianya agak kering pas malam hari supaya nggak busuk ya. Tapi kalau udah mulai musim semi begini, mataharinya juga terang ya, sampai jam 7 masih terang. Jadi saya siram anggreknya di sore hari, karena sore hari itu stomata daun terbuka, penyerapan air dan nutrisi dari medianya lebih bagus lagi pada sore hari. Itu kalau di Indonesia juga lebih bagus deh. Nyiram anggreknya di sore hari ya, waktu mataharinya udah turun, nggak kena sinarnya langsung ke tanamannya, sekitar jam 5 atau jam 6 sampai jam 8 juga. Kalau mampir ke forum anggrek ya, lihat mereka yang pada share kapan nyiram anggrek itu sore-sore malam-malam gitu ya. Kemudian untuk media tanam tadi udah sempat diulas deh, saya pakai cacahan sabut kelapa cocok ya, pakai bark cocok, hidroton cocok ya, pakai sphagnum moss juga yang ini dikombinasi cocok tuh ya. Nah, tip berikutnya, nah ini yang paling menentukan nih untuk membungakan anggrek bulan ya. Dia akan keluar spike-nya, akan keluar bunganya saat saat cuacanya ngedrop gitu. Jadi dari pergantian dari musim panas ke musim gugur, nah itu kan cuaca udah mulai dingin tuh ya, dia akan keluar spike-nya pasti kalau ada perubahan cuaca. Asal ditaruh di ruangan yang nggak ada pemanasnya. Ini di kamar tidurku pemanasnya ku matikan gitu ya. Terus jendela kan ku buka tiap hari beberapa jam. Nah dia merasa gitu, dari yang musim panas cuacanya 30 derajatan langsung ke 18, kemudian 15 derajat, 10 derajat. Nah itu pada keluar spike anggrek bulannya itu ya. Jadi taruhlah anggrek bulan. Nah kalau misalkan kalian nggak ada ruangan yang tanpa pemanas, taruh di keller gitu ya, bisa sebulan nanti, asal masih ada dapat cahaya ya, misalnya dari lampu. Nah kayak mak mertuaku merawat anggrek bulan gitu udah bertahun-tahun. Nah beliau bilang kalau udah musim gugur dia taruh di keller dulu sekitar sebulan, nanti keluar bunganya baru taruh lagi di windowsill begini. Nah dia kalau udah ditaruh di tempat yang dingin ya, 1-2 bulan dia akan keluar bunganya gitu ya. Nah ini juga bisa dimonted, ditempel pada kayu atau papan pakis. Kalau di Indonesia gitu ya, banyak anggrek bulan yang ditempel di pohon atau di kayu atau di papan pakis, bisa juga berbunga kayak begini. Nah tuh, untuk pemupukan, balik lagi loncat ke yang tadi. Pemupukan saya pakainya yang alami, pakai pupuk alami, organik, buatan sendiri, ada air cucian beras, kemudian pakai air rebusan kulit bawang merah, lalu ada dari ekstrak bawang merahnya langsung 1 siung bawang merah, campur 1 liter air di blender, saring, nah siramkan ke anggreknya langsung, gitu ya, ke medianya langsung ya. Nah itu bisa membuat anggreknya ya berbunga, dan nggak perlu lagi pakai pupuk-pupuk kimia tuh kayak gitu ya gitu. Nah mau tahu nggak sih triknya merawat mau tahu triknya pabrikan anggrek di Eropa? Banyak di ini deh, di Belanda gitu ya, gimana cara mereka membuat anggrek bulan itu dari seedling sampai dewasa berbunga. Orang-orang kan mau beli ya di garden center, di supermarket mau beli tentu saja anggrek bulan yang dalam kondisi berbunga begini gitu. Jadi trik mereka dari seedling sampai remaja sampai dewasa, anggrek bulannya itu ditaruh di ruangan yang suhu hangat sampai 28-30 derajat gitu ya. Udah dewasa, lalu suhunya diturunkan ke 18 derajat. Nah itu pada keluar spike-nya ya, udah keluar spike-nya, udah deh dipasarin gitu. Jadi triknya itu merawat anggrek bulan supaya bisa berbunga ya. Gak hanya di negara 4 musim aja sih. Kalau ada pengaturan suhu perlu ditaruh di lokasi yang berbeda suhu siang dan malam. Nah apalagi angin sepoi-sepoi, dia suka nih anggrek bulan ya. Yang paling saya pengen tekankan sih hati-hati untuk penyiramannya aja. Soalnya dia nggak suka kalau masih basah medianya disiram. Itu yang bikin gagal terus merawat anggrek bulan ya, karena anggreknya jadi busuk akarnya gitu. Ini yang ku selamatkan tahun lalu, yang dia ada busuk akar, kena cendawan, rot-rot gitu ya, pakai baking soda sama minyak sama cairan cuci piring, akhirnya bisa sembuh lagi dan keluar bunganya.
Padahal daunnya hanya 3. Sebenarnya saya nggak pengen membungakan dia keluar sendiri tuh, daunnya 3. Ya. Tuh. Dan ini posisinya, ini karena lagi mau bikin video makanya saya balik begini. Dia numbuh spike-nya itu ke arah matahari datang gitu. Jadi biarkan posisinya seperti itu dari awal sampai mekarnya. Nanti jadinya seragam, dapat asupan mataharinya juga seragam gitu, nggak usah diputer-puter. Ya paling diakalin gimana supaya nggak nyentuh ke kaca. Tuh ya. Semoga pengalaman saya berguna untuk kalian yang tinggal juga di negara 4 musim, yang punya anggrek bulan, misalnya nggak berbunga, ya. Semoga bisa membungakan ya. Terima kasih telah menonton videoku sampai selesai. Kalau suka dengan videoku kasih like, yang share dan subscribe ke saluranku membuatku bahagia. Sampai jumpa di video anggrek kebun Mak Benyamin berikutnya. Bye.